Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nuka Trikurnia Erwati dari kelas 10 MIPA 7 SMA Isar TB Sudirman akan memberikan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana latar belakangnya. Nah, latar belakangnya, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941 di Pelabuhan Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Serangan tersebut mampu menenggelamkan dan merusak 21 kapal armada Amerika Serikat dan menewaskan 2.403 tentara Amerika Serikat, sementara 1.178 orang mengalami luka-luka. Serangan ini menjadi titik awal terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik dan menjadi salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu, pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Dan bagaimana sih masuknya Jepang ke Indonesia? Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Red Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Korea yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Terjadilah pertempuran dengan Belanda yang memang sudah menduduki wilayah ini, dan Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadu Batalion 7 Koninklijke Nederlandsche Indisch Leger atau KINL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber. Pasukan KINL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Setelah daerah luar Jawa dikuasai, Jepang kemudian memusatkan penyerangan di Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan pusat dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada bulan Februari sampai Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa. Lalu tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Etaran Wetan, Jawa Barat, dan Kranggan, Jawa Tengah. Pertempuran Laut Jepang pun terjadi antara armada Laut Jepang dan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya tanggal 5 Maret 1942 Batavia pun jatuh ke tangan Jepang. Dan pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dikalahkan oleh Jepang. Jadi Jepang butuh waktu 3 bulan, Januari sampai Maret 1942, untuk menduduki beberapa wilayah di Indonesia. Selanjutnya, apa sih tujuan Jepang datang ke Indonesia? Tujuannya yaitu Jepang ingin menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia dan tak terlepas dari paham Hakoichiu, yaitu suatu paham yang bertujuan untuk mendirikan negara persemakmuran di wilayah Asia dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Adapun kebijakan Jepang yang diprioritaskan. 1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. 2. Memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Adapun aspek pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Kehidupan ekonomi zaman Jepang. Ada 2 faktor yang membuat Jepang tertarik dengan Indonesia, yaitu melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer. Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer Gunseikan langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Kemudian pada bidang perbankan, Jepang mendirikan bank-bank setelah
melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Adapun bank-bank yang didirikan yaitu Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kanaha Ginko. Selanjutnya, kehidupan sosial zaman Jepang. Jepang yang pada saat itu sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua kemudian menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka kepentingan perangnya. Pertama, Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kedua, Jepang menginginkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan, tentunya untuk menggantikan bahasa Belanda. Ketiga, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan penjajahan Belanda harus dihapus. Adapun pembagian pendidikan pada zaman Jepang antara lain 1. Kokimingako atau sekolah rakyat, lama studinya 6 tahun. 2. Sotochu Gakko atau sekolah menengah pertama, lama studinya 3 tahun. 3. Kotochu Gakko atau sekolah menengah tinggi, lama studinya selama 3 tahun. 4. Pendidikan kejuruan bersifat vokasional seperti pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. Kelima, pendidikan tinggi. Jadi setiap pagi seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, kemudian juga mengibarkan bendera kebangsaan Jepang dan harus menghormat kepada Kaisar Jepang. Serta siswa-siswi zaman penjajahan Jepang juga harus melakukan Daitoa, yaitu sumpah setia pada Asia Raya dan wajib melakukan senam Jepang atau Taiso. Selanjutnya ada organisasi yang didirikan oleh Jepang. Organisasi Jepang di Indonesia. 1. Gerakan 3A. Gerakan 3A adalah propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Gerakan ini untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Kedua ada Heiho. Heiho adalah pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia atas instruksi bagian Angkatan Dasar Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 1942. Kemudian, pada 22 April 1943, tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda usia 18-25 tahun. Mereka direkrut sebagai pembantu prajurit Jepang. Tugas pasukan Heiho: 1. Membangun kubu dan parit pertahanan. 2. Menjaga tahanan. 3. Melakukan pekerjaan kasar lainnya untuk membantu militer Jepang. Selanjutnya, yang ketiga, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Yang keempat, pembela tanah air atau PETA. Pemimpin dari organisasi PETA adalah bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. PETA sendiri dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumachi Harada sebagai tentara sukarela. Tokoh Indonesia lulusan PETA yaitu ada Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Supriyadi, Jenderal TNI Basuki Rahmat, Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal TNI Sumirtro. Selain itu, Jepang juga mendirikan organisasi semi-militer di Indonesia. Organisasi semi-militer Jepang. Pertama, Seinenden atau Barisan Pemuda. Organisasi Seinenden ini berdiri tanggal 9 Maret 1943, anggotanya para pemuda berumur 14 tahun sampai 22 tahun. Tujuannya untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air.
Kedua, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya berumur 23-25 tahun. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Ketiga, Fujinkai atau Himpunan Wanita. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Anggotanya para wanita berumur 15 tahun ke atas. Keempat, Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Jawa Hokokai dibentuk tahun 1944, tujuannya untuk mengarahkan rakyat agar berbakti sepenuhnya kepada Jepang demi tercapainya kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Anggotanya minimal berumur 14 tahun. Tugasnya adalah mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian. 5. Suisentai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Suisentai adalah Bung Karno, Otto Iskandar Dinata, dan R.P. Suroso. Selanjutnya ada aspek kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pertama, aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Selain itu, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Kedua, aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan pada masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Ketiga, aspek budaya. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membukukan punggung dalam-dalam atau sekere ke arah matahari terbit. Dahulu para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkichidoso. Lembaga ini kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Keempat, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, yang kelima. Aspek politik dan militer. Pada masa penduduk Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Saat itu, golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan Muhammad Syahrir. Kalian tahu gak sih kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerja sama bersama Jepang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh Jepang. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 10 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Juli tahun 1942 tentang larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Adapun perlawanan rakyat Indonesia kepada Jepang. 1. Perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang.
Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenangnya dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada tanggal 10 November tahun 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Kot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru haji di Kot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Kot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Suemawe. Kemudian pada serangan ketiga Jepang berhasil merebut Kot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Dua perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Sekirei. Upacara Sekirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan sewenang-wenangnya dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari tahun 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Ketiga, perlawanan Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi romusa, bekerja di bawah tekanan, dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidepet, Kecamatan Loh Benar. 4. Perlawanan di Blitar, pemberontakan peta. Perlawanan juga terjadi di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara peta pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif. Pertama, Jepang mendukung gerakan anti-Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah yaitu RT rukun tetangga atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Keempat, Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Kelima, Jepang ikut mengunggah rakyat membentuk BPU, PKI, dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Keenam, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ketujuh, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Kedelapan, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Dan yang terakhir ada dampak negatif. Dampak negatif. 1. Jepang menguasai daerah strategi yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks hingga hukuman mati. Ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Kelima, suara rakyat dibungkam, pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkapkan kejahatan Jepang. Keenam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat.
Ketujuh, standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Selesai penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.